Stop hapus tadi diantaranya adalah dilarang menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini tidak boleh kita menyinggung, tidak boleh menghina, tidak boleh menjelek-jelekan suku, agama, ras, dan antar golongan. Makanya kita harus bijak bermedia sosial. Tidak boleh kita menyinggung satu suku manapun itu, menjelek-jelekan suku manapun tidak boleh. Karena saya katakan dari di awal, karena kita ini semua sama. Kita ini bangsa Indonesia. Ya, mungkin sukunya aja berbeda, tapi kita sama. Halo, selamat pagi pemirsa Kalteng TV. Senang sekali di kesempatan pagi yang lumayan cerah gitu ya. Nah, seperti biasa kita bakal ada talk show bersama Polda Kalimantan Tengah. Dan di sini sudah hadir juga narasumber kita nih. Ada Bapak AKBP Muryanto. Beliau ini sebagai Kasubit Penmas. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi deh. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Selalu sehat dan Iya. tetap semangat. Tetap semangat. Dan juga di samping Pak Mur ada Bapak Ibda Samsudin. Nah, beliau ini sebagai PS Power Ane. Selamat pagi Pak Sam. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan salam sehat untuk semuanya. Iya, betul. Nah, di pagi hari ini atau di hari ini ya, kita bakal ngebahas tentang bijak bermedia sosial nih Pak. Akhir-akhir ini kan siapa sih yang nggak kenal yang namanya media sosial ya? Dari anak kecil, bahkan sampai orang dewasa, bahkan mungkin kakek nenek juga udah pada main sosial media gitu ya. Pada main beberapa platform aplikasi gitu ya. Bahkan mungkin ada orang juga bangun pagi itu bukannya langsung mandi atau gimana, langsung ngecek atau stalking gitu ya. Nah, di saat ini kita bakal ngebahas nih tentang bijak bermedia sosial Pak. Apa sih yang dimaksud dengan bijak bermedia sosial nih? Aku nanya sama Bapak siapa? Oke. Pak Mur. Oh, Pak Mur yang akan menjelaskan. Silakan Pak. Baik deh. Ini untuk bijak bermedia sosial, kita tahu sendiri ya, kita udah menyadari bahwa teknologi informasi komunikasi itu semakin canggih dan setiap orang sudah memiliki HP, sampai anak-anak pun SD sudah bisa menggunakan HP ya, memiliki dan menggunakannya. Jadi udah suatu kebutuhan, malah ada yang bilang suatu kebutuhan dasar. Karena apa? Melalui HP itu dia bisa menyalurkan kreativitasnya, bukan hanya sebagai media komunikasi. Betul. Tapi di situ juga banyak ya aplikasi ataupun kegiatan-kegiatan termasuk game yang ada di media sosial, sehingga sangat disukai oleh kalangan anak-anak. Kalau mungkin orang-orang tua sudah posisinya hanya untuk komunikasi, mencari informasi yang lebih mudah dalam genggaman. Banyak manfaatnya yang positif sebenarnya kalau digunakan yang benar. Tapi juga tidak terlepas dari yang kegiatan-kegiatan saking banyaknya disediakan oleh suatu produk HP itu, banyak juga kalau kita tidak bijaksana, tidak bisa milih, atau mungkin saking enaknya kita menggunakan HP itu, sehingga kadang-kadang dari penggunaan teknologi yang bagus sebenarnya untuk memudahkan aktivitas masyarakat, sehingga juga ada hal-hal yang bersifat negatif dari suatu teknologi itu kalau tidak digunakan secara hati-hati dan bijaksana. Contohnya ada sekarang, dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang yang lebih terkenal jarimu harimaumu. Apa maksudnya? Dengan kita mengklik-klik jari ya, tidak sadar justru akan membawa dampak negatif terhadap dirinya maupun orang lain. Nah, itu maksudnya. Jadi bijak-bijak ini sering-seringlah jangan menggunakan teknologi itu untuk yang baik-baik aja. Kalaupun misalnya mau bercanda dengan kawan, ingat tetap etika, sopan santun itu tetap dijaga. Baik pemirsa Kalteng TV ya, kita masih talk show di hari ini bersama narasumber kita yang sudah hadir.
kita juga masih ngebahas tentang bijak bermedia sosial. Tadi udah dijelaskan sama Pak Mur gitu ya tentang bijak bermedia sosial itu seperti apa. Nah sekarang aku mau tanya-tanya dulu sama Pak Sam. Selamat pagi Pak Sam. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Oke, nih kita mau tanya-tanya seputar ini ya. Kenapa sih kita harus bijak dalam bermedia sosial itu Pak? Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Oke, jadi gini Mbak ya. Kenapa kita harus bijak bermedia sosial? Jadi yang pertama yang mau saya jawab bahwa media sosial itu ruang publik. Media sosial ini bukan hanya punya kita. Media sosial ini berarti ruang untuk semua masyarakat. Sehingga karena ini menjadi ruang publik, ketika kita menggunakannya harus dengan bijak, harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan tatanan. Kalau bahasa lebih kerennya lagi, harus sesuai dengan fitrahnya media sosial. Ya. Jadi menggunakan media sosial ini jangan beranggapan bahwa karena ini media sosial saya, maka kemudian saya mau mengupload apapun, mau nge-share apapun, gitu, tersuka-suka saya dong. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Ingatlah bahwa media sosial ini ruang publik yang bisa dilihat, diakses oleh siapapun. Bukan hanya orang Palangkaraya saja, bukan hanya orang Indonesia saja, bahkan seluruh dunia bisa mengakses yang namanya media sosial. Kemudian penggunanya media sosial ini bukan hanya orang dewasa. Mulai yang dikatakan Pak Amor tadi benar, bahwa pengguna media sosial dari anak kecil, anak SD, bahkan yang belum sekolah pun itu sudah menggunakan gadget yang Android ini, yang di situ ada media sosialnya. Walaupun anak kecil ini tidak mempunyai akun, belum punya akun Facebook misalkan, belum punya akun Twitter misalkan, tapi dia bisa melihat di gadgetnya, Androidnya itu media sosial. Apa diantaranya YouTube? Bisa dia melihat YouTube. Karena anak sekarang ini belum sekolah pun ada sebagian orang tua itu yang sudah memegangi anaknya Android yang di situ bisa melihat YouTube. Ya, jadi orang tuanya lagi bersih-bersih di dapur, lagi masak, biar anaknya tidak ganggu, dipegangi HP, nonton YouTube dan lain sebagainya. Nah, karena pengguna media sosial ini mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, maka kemudian kita harus bijak. Tidak boleh kita sembarangan mengupload apapun di media sosial. Karena di situ paling tidak kita harus mengajarkan yang baik kepada siapapun. Jangan sampai yang anak-anak kecil, anak-anak kita yang masih sekolah ini dipertontonkan hal-hal yang tidak baik. Ya seperti yang sekarang lagi marak nih, ujaran kebencian, orang caci maki segala macam. Ini kan pelajaran yang tidak baik bagi anak kecil. Maka kemudian pemerintah, ya kita semua mengajak kepada seluruh warganet, netizen, masyarakat Indonesia agar bijak bermedia sosial. Gunakan media sosial itu sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kegunaannya. Apa kegunaannya? Untuk sosialisasi, untuk mencari teman, untuk mencari hal-hal yang positif. Misalkan untuk jualan boleh digunakan, dimanfaatkan yang baik, bagus. Di zaman pandemi kayak gini. Pandemi kayak gini jualan online. Kita punya kreativitas memasak segala macam. Ayo jualan di media sosial boleh. Gunakan media sosial ke hal-hal yang positif. Mungkin seperti itu. Iya, jadi sangat banyak sekali sebenarnya kegunaan dari media sosial ini ya, nggak cuma untuk berkomunikasi, tapi juga bisa mengembangkan kreativitas, tapi yang pastinya kreativitasnya yang positif, dan juga bisa menginspiratif orang yang mungkin kita punya kreatif atau kreasi masak-memasak Pak ya. Maka bisa kita bagikan resep itu kepada orang lain. Itu yang mungkin yang harusnya yang di-share, bukan yang berita-berita yang gimana yang hoax atau mungkin yang bisa memicu orang menjadi ujaran kebencian gitu ya. Betul sekali. Baik. Nah, lalu bagaimana supaya kita itu bisa bijak dalam bermedia sosial? Mungkin Pak Sam bisa ngasih tips-tipsnya nih ya, apalagi untuk kalangan anak muda nih yang kreatifnya luar biasa gitu Pak. Sekarang bagaimana tipsnya gitu ya, agar kita bijak bermedia sosial?
kami di Humas Polda Kalteng itu mengadakan acara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, diantaranya seperti ini. Dan selalu kita dengungkan, selalu kita sampaikan bagaimana sih caranya biar kita ini bijak bermedia sosial. Yaitu yang kita kenal, yang kita sampaikan itu agar masyarakat, warganet ini mudah mengingat hal itu, kita singkat dengan yang namanya stop hapus. Ya, ini yang selalu kita dengungkan agar masyarakat ini bijak bermedia sosial dengan gampang mengucapkannya nih, stop hapus. Ya, stop hapus mudah diingat dan mudah-mudahan mudah juga untuk dilaksanakan. Apa itu stop hapus? Kalau stop hapus itu dari huruf itu ada 4. Ada huruf H, ada huruf P, huruf U, dan huruf S. Ya. Sekarang stop hapus, stop ada huruf H, stop hoax. Stop menyampaikan informasi yang tidak benar. Stop menyampaikan informasi yang bohong. Ya. Siapa ini? Baik orang yang membuatnya maupun orang yang ikut menyebarkannya. Jadi yang hoax ini orang yang membuatnya maupun ikut menyebarkannya itu sama-sama tidak boleh. Ya. Kadang orang, Pak, saya kan bukan yang membuat, Pak. Saya kan ikut-ikutan menyebarkan, Pak. Ya. Kadang ada seperti itu, tapi itu sama-sama salah, sama-sama tidak boleh. Makanya kita juga sering nih menyampaikan quote-nya, harus saring sebelum sharing, kan betul. Gitu kan? Harus saring sebelum sharing. Ketika kita menemukan, mendapatkan informasi dari orang lain, yang biasanya ini sering kita dapatkan dari grup WA, jangan langsung latah. Dapat informasi, dibaca juga enggak, paling judulnya aja di atas dibaca itu kan, kemudian disebarkan ke grup-grup sebelahnya, hanya viral itu. Padahal itu belum tentu informasi dari orang lain itu benar. Makanya tipnya yang terkait hoax ini ditambahi lagi, harus saring sebelum sharing. Ya, kemudian ada huruf P. Ya, tadi H sudah, ada huruf P. Stop pornografi. Ya, ini bijak bermedia sosial, harus stop pornografi. Jangan mengupload, mengunggah sesuatu yang mengandung unsur pornografi. Pornografi ini bukan hanya film, bukan hanya video, bisa bentuknya foto, bisa bentuknya tulisan, bisa bentuknya karikatur, bisa juga yang sering kita jumpai bentuknya stiker di grup-grup WA. Ini banyak ini. Dan kita sering menemukan ini, grup-grup stiker ini, di grup-grup WA ini, di kalangan-kalangan pelajar. Di grup WA, yang ada komunitas, grup WA komunitas, wah itu rawan sekali tuh. Tersebarnya pornografi yang bentuknya stiker-stiker itu. Makanya kesempatan yang baik ini, yang bagus ini, kita mengimbau ini. Stop pornografi dalam bentuk apapun, mau bentuk kalimat, perkataan, foto, video, karikatur, maupun stiker-stiker di grup WA tadi itu. Ya. Kemudian yang berikutnya U, stop ujaran kebencian. Ya, stop ujaran kebencian ini kalau kita artikan jangan kita karena benci kepada seseorang kemudian diluapkan di media sosial, apalagi dengan kata-kata yang tidak baik. Tipnya adalah kita sering menyampaikan itu, ada masalah apapun, ada masalah dengan siapapun, jangan sekali-kali disampaikan di media sosial. Dibikin status. Dibikin status. Ya kan? Lagi putus sama pacarnya, langsung update status. Dikata-katain gitu mantannya. Nah, itu banyak yang kita jumpai, Pak. Putus dengan pacar, udah macam-macam di situ ditulis. Galau sosial media gitu ya. Galau semua. Itu banyak kita jumpai dan banyak kita bina itu. Ya karena dia putus dengan pacar, mengunggah ujaran kebencian. Bahkan yang lebih fatal lagi karena putus dengan pacar, mengunggah pornografi. Nah, itu Pak yang bahayanya. Bahayanya. Ya, makanya saya katakan tadi, ada masalah dengan siapapun, masalah apapun jangan sekali-kali disampaikan di media sosial. Ada masalah dengan tetangga, jangan disampaikan. Ada masalah dengan orang tua, dengan guru, ya yang sudah bersuami istri dengan suami atau istrinya, jangan, itu aib. Ya kalau ada masalah, ayo kita selesaikan dengan baik-baik, dengan jalan kekeluargaan, ya, sehingga media sosial kita ini aman. Anak kecil yang saya sampaikan tadi itu tidak
tidak tidak selalu melihat hal yang negatif seperti itu, yang tidak baik itu mengajari tidak baik. Ya, kemudian yang berikutnya ada huruf S. Jangan stop sara. Jangan menyinggung sara. Apa itu sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi di media sosial kita tidak boleh menyinggung suku apapun, menyinggung agama apapun, ras apapun, itu tidak boleh di media sosial. Ya kan, ini kalau masalah sara ini sangat sensitif. Ya, karena kita semua di Indonesia ini apapun sukunya kita semua sama. Ya. Apapun agama kita semua sama, apapun rasa kita semua sama. Ayo kita bersatu, perbedaan ini kita jadikan sebagai ladang persatuan. Mungkin seperti itu, Pak. Bikin konten itu untuk share di sosial media itu kan ada yang bikin atau yang memproduksi gitu ya. Terus juga ada yang men-share. Terus juga ada yang meneruskan kembali gitu ya. Ini kalau dari segi hukum sendiri gitu ya, hukum maksudnya itu pasal-pasal atau undang-undang ITE, kira-kira kalau dari anggap aja tiga pelaku gitu ya, dari pembuat, yang nge-share, terus juga yang meneruskan kembali, itu ada beda-beda nggak sanksinya gitu? Atau disamakan atau gimana? Ya, kalau kita bicara ke undang-undang ITE itu, di situ disebutkan bahwa bagi siapa yang membuat dan ikut menyebarkannya, itu sama-sama melanggar undang-undang. Bunyinya seperti itu, ya. Di grup WA itu yang tadi ada yang mencontohkan gitu kan. Kita di Humas Polda Kalteng ini pertama mengedepankan berbaik sangka. Kalau bahasa agama itu husnuzon, ya, berbaik sangka dulu kepada warganet, netizen ataupun masyarakat. Berbaik sangkanya seperti apa? Orang yang menyebarkannya nih biasanya mengikut-ikutan nih. Kita berbaik sangka itu, mungkin yang bersangkutan ini belum tahu, belum paham bahwa itu tidak boleh. Mungkin yang bersangkutan ini belum tahu, belum paham bahwa berita yang disebarkan itu adalah tidak benar atau hoax, ya. Terkait dengan hal tersebut, maka kemudian kita akan mengedepankan yang namanya pembinaan, yang kita sebut dengan restoratif justice, ya. Jadi ketika ada warganet, ada masyarakat yang ikut-ikutan tadi itu menyebarkan media sosial, menyebarkan hoax atau kabar bohong, kemudian yang bersangkutannya akan kita bina. Baik melalui telepon nih, kalau jauh kita telepon, ada nomor WA, teleponnya kita telepon, kita jelaskan di situ, kita lakukan pembinaan secara online. Kemudian kalau misalkan mereka yang berada di Palangkaraya nih, akan kita sampaikan pembinaan langsung, ya, bahwa kalau menyebarkan hoax, menyebarkan pornografi dan seterusnya itu tidak boleh dan itu dilarang oleh undang-undang. Kita berikan pemahaman sehingga yang bersangkutan ini kita harapkan ke depannya tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan yang berikutnya bisa disampaikan juga kepada keluarganya, kepada tetangganya, sehingga sosialisasi kita ini, penyampaian kita ini akan terus berkembang, akan terus merata ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi seperti itu. Iya, jadi yang tadi yang udah dibina, dia juga bisa menyampaikan ke keluarganya. Jadi agen kita menyampaikan kepada paling tidak keluarganya, sekup kecil, tetangganya, lingkungannya, sehingga makin banyak masyarakat ini yang paham bahwa bijak berbeda sosial itu harus dilakukan. Karena kalau kita analisis saya, bahwa tidak semua masyarakat ini paham tentang bijak bermedia sosial. Ada memang masyarakat kita yang masih belum paham. Karena sosialisasi walaupun kita ini masif segala macam, masyarakat kita ini luas. Dan media sosial ini berbeda dengan, ini dunia maya ya, berbeda dengan dunia nyata. Kalau dunia nyata itu garis teritorialnya tuh jelas. Batas hukumnya, wilayah jelas. Kayak Palangkaraya nih, berarti berbatasan langsung dengan Kasongan. Ada di kilometer 50 berapa itu kan. Ini sang sana dengan Pulpis, tahu batas hukumnya. Tapi kalau media sosial ini tidak ada nih
batasannya tidak ada, nggak kelihatan, nggak kelihatan, gitu ya. sangat luas sekali. Gitu. Makanya kemudian kita tadi saya katakan berbaik sangka, mungkin masyarakat belum paham, belum tahu terkait dengan bijak bermedia sosial. Maka kemudian kita lakukan pembinaan, kita berikan pemahaman seperti itu, Mbak. Nah, jadi biar walaupun netizen itu membuat konten itu, terus juga nanti ada netizen lain yang menyebarkan, kemudian juga ada lagi melanjutkan lagi, tetap sama ya Pak hukumannya, maksudnya kena undang-undang yang sama gitu ya. Sama. Nah, lalu kalau misalkan udah kena nih undang-undang ITE tadi, apa sih ancaman hukuman bagi mereka yang sudah tersangkut lah masalah media sosial yang bermasalah gitu Pak? Ya. Kalau ancaman hukumannya terkait undang-undang ITE ya, itu sudah jelas di undang-undang itu, ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda uang itu 1 miliar. Jadi tidak sebentar, Mbak. Ini gara-gara jari. 6 tahun ya? Ya, gara-gara jari aja nih. Kita posting, kita beda ya, melakukan tindak pidana. Kita mencuri motor gitu. Orang mencuri motor ini dia menggunakan tenaga yang luar biasa. Resikonya besar. Bisa kalau ketahuan dihakimi massa, ya kan, bonyok semua, bahkan sampai meninggal, ya kan, mencuri motor. Kemudian yang kita melakukan tindak pidana terkait IT, terkait yang jari ini tidak menggunakan tenaga banyak, dan kita bisa sambil tidur-tiduran, gitu. Ya kan, tapi bisa diancam hukuman 6 tahun penjara. Dendanya 1 miliar, tidak sedikit 1 miliar. Makanya kemudian kita selalu masif ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ayo kita bijak bermedia sosial dengan stop hapus tadi itu. Seperti itu. Jadi harus diingat itu pemirsa Kalteng TV ya. Jadi semua kena sama apa sih ancaman hukumannya, baik itu yang bikin kontennya, terus juga yang menyebarkan ya itu juga sama hukumannya. Jadi yang pasti tadi udah dijelaskan Pak Sam juga, ancaman hukumannya 6 tahun penjara loh. 6 tahun itu bisa 2 kali kuliah loh. 2 kali dapat title ya, Pak ya. Jadi jangan sia-siakan masa depan kalian itu cuman karena 1 jari aja Pak ya. Itu cuma 1 jari ini. Itu masa depan kalian hancur gitu. Tadi udah panjang lebar ya mengenai tipsnya bagaimana, terus juga tentang undang-undangnya seperti apa gitu Pak ya, mengenai bijak bermedia sosial ini. Nah, mungkin Pak Sam bisa menyampaikan ada salah satu aja contoh gitu kasus yang sudah ditangani oleh Humas Polda Kalteng mengenai penyalahgunaan media sosial ini. Ya, kalau terkait kasus penegakan hukum, kalau Humas Polda Kalteng ini sebatas melakukan pembinaan, melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada warganet. Untuk penegakan hukumnya itu ada di Cybercrime, di Ditreskrimsus Polda Kalteng di sana. Dan kita selalu bekerja sama, bersinergi dengan Ditreskrimsus, khususnya yang Cybercrime-nya. Untuk di Kalimantan Tengah, kita menangani kasus, saya contohkan satu saja, terkait ujaran kebencian dan hoax. Ini dua-duanya dilakukan, kemudian dilakukan proses hukum. Yang kedua ada kasus pornografi, ini saya contohkan satu-satunya. Untuk yang kasus ujaran kebencian dan hoax ini kebetulan pelakunya adalah orang Palangkaraya. Dan kita sebelum melakukan proses hukum, penegakan hukum ini, kita sudah melakukan pendekatan dengan pembinaan. Kita sudah mengingatkan bahwa yang disebarkan itu, yang diupload itu mengandung ujaran kebencian dan juga hoax, sudah kita sampaikan. Tetapi oleh yang bersangkutan dilakukan berulang-ulang, masih melakukan itu. Dan yang disebarkan ini sangat fatal, ya. Dia menyampaikan ujaran kebencian dan hoax ini kepada kepala negara, pertama. Yang kedua kepada Polri juga. Kemudian melakukan kebohongan, ujaran hoax ini kepada tokoh-tokoh nasional. Jadi yang dilakukan ini terkait hoax dan ujaran kebencian tidak hanya satu, banyak sekali gitu. Sudah kita ingatkan, sudah kita lakukan pemahaman, tapi yang bersangkutan terus mengulanginya lagi. Maka kemudian kita lakukan proses hukum dan yang bersangkutan sudah menjalani hukumannya di LP Palangkaraya. Ini orang Palangkaraya.
Kemudian ada satu kasus pornografi. Ini juga akan kita imbau ini sangat penting nih, khususnya ya kepada warganet nih. Kasus pornografinya ini, ya, ini ada orang menyebarkan pornografi di media sosial. Ini gara-gara putus cinta. Ini menarik nih, ya ini menarik dan peringatan bagi kita semuanya. Jadi kenalnya itu di media sosial. Pertama kenal di Facebook gitu. Laki-lakinya ini orang Jawa Timur kebetulan. Oh, dari jauh ya. Yang perempuannya orang Kalimantan Tengah, kenalan di media sosial. Ya. Kemudian dia kopdar gitu, kopi darat, ketemuan di Palangkaraya. Ya, ketemuan di Palangkaraya sedang memaju kasih gitu kan. Padahal ini cinta terlarang nih. Ya, ini saya sampaikan nih. Yang laki-laki sudah punya istri, gitu. Yang perempuan sudah punya suami. Ya. Karena LDR kembali ke daerahnya sana, LDR ini kemudian dia sering berteleponan karena udah kasmaran gitu. Ya, di mabuk asmara. Ini yang imbuannya adalah dia melakukan VCS. Ya, jadi ini kita imbau ini ya stop VCS dengan siapapun. Ya, ini berbahaya nih. Ya, jadi dia LDR gitu VCS. Ya, ini tidak boleh nih. Kita ingatkan lagi sekali lagi, tidak boleh VCS dengan siapapun. Walaupun itu dengan pacar sendiri, dengan pasangan sendiri, jangan sekali-kali VCS. Ini berbahaya karena rekaman yang VCS itu, ya, karena VCS itu bisa direkam. Ya, kita melakukan hubungan pacaran dan sebagainya itu tidak ada yang abadi. Ya, mohon maaf kalau saya katakan orang suami istri aja bisa cerai gitu kan, apalagi cuma pacaran. Ya, dan kadang-kala orang pacaran ini ketika diputus tidak terima. Nah, kasus ini yang laki-laki ini diputusin tidak terima. Ya, oleh yang perempuan nih, karena tidak terima ngancem nih. Kalau kamu putusin aku nih, aku sebarin videonya gitu ya. Ya, kemudian disebarinlah ke media sosial. Kita patroli siber, tahu ada pornografi, ya, terus yang korbannya tidak terima, melaporkan resmi, kita teruskan ke Ditreskrimsus Cybercrime, dijemput yang bersangkutan dari Pulau Jawa sana, dijemput ke sini proses hukum, akhirnya masuk ke lembaga pemasyarakatan di sini. Jadi rutan di sini. Kasus pornografi. Jadi pesannya di sini selain stop hapus yang ada pornografinya, stop VCS. Ini kami sering mendapatkan laporan korban VCS. Korbannya ini macam-macam, terutama yang menjadi korban adalah, mohon maaf, kaum emak-emak. Iya, kebanyakan perempuan. Perempuan jadi korbannya. Tapi ada juga bapak-bapaknya, ada juga anak pelajarnya, ada juga. Tapi yang mayoritas adalah emak-emak. Maka pesannya adalah siapapun jangan melakukan VCS, mau dirayu model apapun jangan karena VCS itu bisa direkam. Iya. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Iya, jadi pemirsa Kalteng TV ya, ini mungkin udah pada tahu gitu, VCS itu video call seksual gitu ya. Jadi itu memang ada sih seperti itu, Pak ya. Ada yang banyak. Sangat banyak mungkin. Ya itu tadi, mungkin kita nggak ngerasa, kan cuman video call aja, itu nggak bakal kesebar. Tapi itu kan ada aplikasi yang bisa merekam, bisa menyimpan video itu. Nah, suatu saat ketika bermasalah dia akan menyalahkan kan, itu tadi kita yang kamu yang jadi korbannya gitu. Terus juga kan akhir-akhir kemarin gitu ada kasus tiba mengenai ini anggap aja tokoh publik gitu ya, yang mengeluarkan kata-kata yang ibaratnya tuh nggak enak didengar gitu ya, menganggap orang Kalimantan itu seperti ini. Nah, kalau dari Humas Polda Kalteng sendiri untuk menyikapi hal seperti apa? Ya, jadi kita sama gitu ya, sesuai dengan yang kita sampaikan di stop hapus tadi. Stop hapus tadi diantaranya adalah dilarang menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini tidak boleh kita menyinggung, tidak boleh menghina, tidak boleh menjelek-jelekan suku, agama, ras, dan antar golongan. Makanya kita harus bijak bermedia sosial. Tidak boleh kita menyinggung satu suku manapun itu, menjelek-jelekan suku manapun tidak boleh. Karena saya katakan tadi di awal, karena kita sini semua sama. Kita ini bangsa Indonesia. Ya, mungkin sukunya aja berbeda, tapi kita sama. Sukunya, agamanya, rasnya, tergolong kita semua sama. Tidak ada yang lebih bagus dari yang lain, semuanya sama. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin terakhir nih,
dari pembincangan dari awal kita ngebahas tentang apa sih bijak bermedia sosial itu, terus juga tadi udah dijelaskan tentang undang-undangnya Pak ya, ancaman hukumannya seperti apa. Nah mungkin ada beberapa hal yang ingin Pak Mur mungkin ingin sampaikan kepada masyarakat atau pemirsa Kalteng TV ya, supaya kita tuh nggak sampai terlanjur terjebak ya dengan media sosial ini, karena kita terlena gitu ya. Jadi akhirnya kita lupa bahwa ini ada ancamannya gini-gini loh, jangan asal-asal. Jadi silakan Pak Mur. Baik, untuk warga pengguna media sosial yang begitu masif ya, karena begitu banyak konten-konten maupun keinginan kita yang bisa kita salurkan melalui tangan kita, dan kita ingatlah selalu dengan etika pergaulan, etika sopan santun, tata krama, itu juga berlaku melalui Android gadget kita. Jadi kalau kita akan mengeluarkan unek-unek, cobalah dipikirkan dulu unek-unek di media sosial, walaupun itu di kontennya sendiri, karena tadi itu media sosial merupakan ruang publik. Dunia maya ini ruang publik dan tidak ada batas, terlalu luas. Jadi apapun bisa mengakses, bisa melihat. Betul. Dan itu begitu keluar tidak bisa lagi dihapus. Di akun mungkin bisa hapus, di HP mungkin tidak bisa tersimpan, tidak hapus, tapi gitu, di awang-awang di dunia maya itu masih ada, dan tinggal mengambil aja ibaratnya dengan. Jadi kalau suatu saat misalnya bermasalah, udah berusaha hapus, itu tidak berlaku. Kalau suatu ada proses hukum itu bisa diambil ya, dan itu jejak digital ini tidak bisa hapus, dan itu bisa dijadikan alat bukti sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kedua juga yang kepada keluarga, orang tua, supaya lebih mengawasi, lebih memperhatikan anak-anak ya. Karena ini anak-anak ada juga dia tidak bisa diam kalau tidak bisa dikasih pegang HP ya. Nangis kalau kita tinggal, jadi akhirnya pusing karena udah terbiasa kita kasih ya. Dan anak-anak akhirnya lebih cepat dia buka YouTube tanpa kita ajarin sudah tahu. TikTok lagi yang sekarang lebih ramai lagi, walaupun pendek-pendek tapi sudah di situ kumpul. Jadi lebih senang, jadi lebih tenang dia. Jadi orang tua udah tinggal anak udah aman, dia bisa kerja yang lain. Nah, itu juga lebih memperhatikan keluarga ya. Jangan untuk HP, apalagi sekarang dengan adanya pelajaran daring. Maksudnya orang tua mungkin pelajaran lewat dari, ternyata yang dibuka bukannya pelajaran mungkin namanya. Jadi lebih menekan kepada mengimbau kepada warga ya, masyarakat, orang-orang tua untuk lebih memperhatikan keseharian anak dengan gadget, dengan HP-nya. Pak Sam juga mungkin ada yang ingin disampaikan buat pemirsa Kalteng TV mengenai bijak bermedia sosial ini. Ya mungkin sama ya yang akan kita sampaikan, mungkin imbauan kepada seluruh masyarakat khususnya warganet ini ya, bahwa kita harus bijak bermedia sosial ya, harus dengan saring sebelum sharing ya. Kemudian tadi yang dikatakan Pak Mur bahwa jarimu adalah harimaumu, bisa juga yang lebih serem lagi, jarimu adalah jerujimu ya, karena betul gara-gara jari ya bisa masuk jeruji, dan ini faktanya udah banyak nih kasus yang masuk jeruji besi gitu kan. Maka dari itu ayo sekali lagi kita ciptakan dunia maya kita, dunia maya Indonesia ini yang kondusif, yang santun dan ramah. Itu cita-cita kita bersama, mungkin seperti itu. Iya, itu tadi pemirsa Kalteng TV ya, tentang pembahasan kita di hari ini di talkshow, yaitu bijak bermedia sosial. Jadi yang perlu pemirsa Kalteng TV ingat nih ya, tadi udah dijelaskan itu stop hapus. Jadi stop hoax ya, stop pornografi, stop sara. Jadi yang tiga ini benar-benar harus diingat ya. Jadi ketika buka gadget tuh, kalau ingat itu, wah. Jadi harus pilih-pilih juga ya. Kita buat nyari-nyari informasi juga harus benar-benar yang akurat, sumbernya juga benar-benar yang yang bagus gitu ya.
Terus juga untuk para orang tua juga harus benar-benar bijak juga dalam menggunakan gadgetnya untuk anak-anak. Jadi nggak cuma sekedar ngasih gitu aja sama anaknya, tapi juga harus ada pengawasan, kontrol juga. Ini penting banget karena apalagi kalau anak kecil itu cepat sekali dia meniru atau melihat apa yang dia lihat yang di depan matanya gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Sam dan juga Pak Mun udah hadir di kesempatan talkshow hari ini ya. Semoga informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan itu bermanfaat. Amin. Dan juga semakin bijak dalam menggunakan media sosial. Saya Rizky pamit dari talkshow hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya, selamat siang, sampai jumpa.